Selamat sore teman-teman. Nah, pembicara kita hari ini adalah Bu Eni Limin. Info-infonya setelah kita korek-korek, beliau ini dulunya pernah jadi loper koran. Backgroundnya beliau dulu ini S1 di Maranatha, kemudian ada ambil S2 di US. Jadi waktu beliau jadi sekolah di US selama 2 tahun, beliau ini jadi loper koran, antar bunga-bunga Valentine, naik bus, kerja di restoran juga. Nah, jadi setelah tamat ada kerja dulu ya di Jakarta, kemudian pulang melanjutkan bisnis keluarga di Mas ini. Oke, tanpa menyingkat waktu kita langsung saja ke Bro Edi. Perkenalkan sekali lagi, nama saya Edi ini. Singkat tadi dari Novi, ya saya S1-nya di Maranatha Bandung, S2-nya saya lanjut ambil Construction Management itu di University of Pittsburgh di Pennsylvania. Kalau di Amerika itu apapun kita kerjain ya kan, mau orang, waiter, driver, semua itu kita kerjain demi yang suara ya kan, saya di sana lebih ya untuk biaya hidupnya. Disclaimer dulu ya teman-teman. Dan ini hanya sebagai bahan opsi pilihan lain investasi. Jadi hari ini saya hanya mau sharing gitu. Jadi sebagai salah satu opsi pilihan lain untuk investasi. Bukan untuk menjatuhkan investasi yang lain. Pertanyaan sering muncul, ya, apa sih cara yang aman untuk memulai investasi emas? Saya mau beli fisik atau mau beli digital? Mau simpan di mana? Sesudah saya beli itu mau simpan di mana kalau saya beli fisik? Kalau digital simpannya di mana? Ya. Takut beli emas palsu, takut tuh saya. Ini persepsi-persepsi yang sering muncul dari pertanyaan di pikirannya di masyarakat. Takut beli emas palsu, takut beli emas turun nanti, begitu saya beli turun. Kalau saya nggak beli naik kan, begitu saya beli turun. Berarti kalau mau saya harapin turun, saya bilang, dah beli dulu lah kok. Berarti kalau mau turun nih, mau beli perhiasan atau batangan? Saya mau beli emas mana sih? Gitu kan? Pertanyaannya. Mau beli emas untuk modal besar nih? Gitu kan? Banyak modalnya. Bagaimana cara jualnya? Kalau saya udah beli, gimana sih cara jualnya? Ya. Selisih jual belinya berapa? Katanya ada logam lain yang massa jenisnya sama dengan emas. Apakah betul nggak? Mungkin iya, tapi warnanya beda. Itu ada sejenis yang namanya iridium. Ada beberapa iridium, salah satu lagi saya lupa itu namanya oxidium atau apa itu. Tapi iridium yang paling banyak terus dijual sehingga dicampur. Kalau itu sih belum ditemukan sih di Mas Murni. Kalau ada pun di Mas Murni itu udah dikit banget dan itu tidak akan mengaruhi harga. Sampai saat ini sih saya belum pernah terima itu ya. Jadi kita ada sistem 4D nanti. 4D itu salah satunya itu ditimbang air. Oke? Nah, berikut list perkembangan harga emas tahun 2000. Dengan 1 kilo emas Anda bisa beli mobil Hijan Innova Capsule. Tahun 2006 Anda masih dapat Hijan Capsule, tapi udah yang terbaru. Tahun 2008 bonus dapat Avanza 1, Hijan Capsule plus Avanza 1. Tahun 2012 dapat apa itu? CRV. 2016 Anda sudah bisa beli Camry dengan 1 kilo emas. Nah, dengan angka sekarang kita udah bisa dapat mobil yaitu 300. Kita bisa lihat sebenarnya emas ini bukan hanya inflasi, tapi dia benar-benar menjaga aset kita. Dari 1 unit Hijan Innova sekarang kita bisa menikmati Mercedes-Benz. Pertanyaan sering muncul, apa cara yang aman untuk mulai investasi emas, mau fisik atau digital? Ada yang bilang fisik kan susah disimpan, memang digital aman. Balik lagi tergantung fisik atau digital. Tergantung dana kita, tergantung tempat tinggal kita. Kalau kita punya uang yang limited, ya mungkin main digital ya. Kalau fisik, tentu kita belinya agak gede, jadi kita perlu dana lebih banyak. Tempat tinggal, kita sering pindah rumah kan? Dalam 1 tahun mungkin kita pindahnya 10 kali, 12 kali, 5 kali, atau enggak. Atau kita ada rencana, bos sewa sini kok pindah lagi, bos sewa sini kok pindah lagi. Ada yang juga takut karena dia masih kontrak. Jadi tergantung dana Anda bagaimana, tergantung tempat tinggal Anda bagaimana. Nah, takut beli emas.
turun atau anjlok. Nah, tadi saya sudah singgung. Turun atau anjlok. Nah, ini tergantung sebenarnya teman-teman. Kalau dana kita punya berapa kali dulu. Sama dengan investasi yang lain, nggak boleh dimasukkan dalam satu wadah, satu keranjang, slotnya katanya. Sama juga, kalau bisa kita beli itu dikit. Kita nggak mungkin beli di harga paling murah, jual di paling mahal. Kita nggak bisa beli di titik terendah, kita nggak bisa jual di titik tertinggi. Itu harus kita yakini dulu. Jadi kalau gua beli besok turun nggak ya? Ya udah, kalau memang kita udah menilai turun 10% nih, gua nyicil beli. Kita punya duit berapa? Masing-masing beda-beda. Bisa aja beli 50 gram dulu, 100 gram dulu, atau 1 kilo. Terus besok turun lagi 5%. Ya udah, gua masuk lagi. Turun lagi, gua masuk lagi. Pertanyaannya kan nggak bisa tahu. Artinya untuk menghindari turun atau anjlok ini, kita beri sekarang bertahap. Sama juga, habis saya jual kok naik. Gua beli turun, habis jual naik. Ya sama, karena kita nggak menerapkan sistem itu. Lu jual pelan-pelan, ya kan? Lu beli pelan-pelan. Dan kalau memang sudah ambil posisi itu, udah deh tutup buku aja. Sama, gua kayak orang sama gak begitu. Gua udah beli, gua tutup bukunya, mau turun-turun ya udah. Makanya gua akan tutup mata karena gua sudah menilai saham ini bagus, terus nilainya harusnya gua beli di mana? Ya, dia kan udah hitung EBT-nya kan? Apa semua dari itu dilihat semua, dia masuk, udah tutup buku. Terus takut beli emas palsu. Nah, kalau takut beli emas palsu, itu dari saya bilang kita pelajari kodenya. Kalau di emas palsu tadi ada kodenya, terus kita bisa 4D. Belajar 4D. 4D itu apa sih dari kita? Digosok. Digosok kan ke batu dulu. Gosok, ya kan kita pakai air keras. Yang kedua dibakar. Yang ketiga ditimbang air. Kita dapat masa jenisnya. Yang terakhir itu digunting. Dengan gunting kita isi dalam. Jadi kita ada istilahnya 4D. Mau beli perhiasan atau makanan? Kalau kita mau jual kembali, contoh kita dulu pernah dikasih yang udah lama banget modelnya jelek gitu kan. Ya. Itu kalau jual di toko emas tuh benar nggak ada kwitansi dengan enggak tuh harganya memang beda atau mereka yang buat peraturan itu? Saya toko itu. Oke. Nah, untuk menjawab yang perhiasan itu, terima suratnya atau lebih murah, lebih mahal itu tergantung dari tokonya. Nah, kenapa sih kalau surat itu balik itu beli sama saya nih, itu balik ke saya nih, saya potongnya nggak full, kecuali rusak. Makanya kalau rusak kita hitung lebur kalah jauh. Tapi kalau nggak rusak, lu beli sama saya terimanya kira-kira di antara itu. Dengan harapan kalau saya cuci lagi dan saya jual barang ini bisa laku. Jadi kalau barang lama yang udah nggak ada suratnya, kita masih hitungnya lebur. Jadi sarankan di mana beli, di mana jual. Kalau dalam waktu dekat, iya. Lu mau beli, lu mau jual di dalam waktu dekat. Tapi kalau udah, contohnya nih, lu beli di tahun 2023, kan udah umum harga sekarang. 2023 kan paling 1.200.000, 1.300.000 itu udah melebihi dari 12% kan kenaikannya kan. Lu coba tanya dulu ke toko emas ini, yang lu beli, dia di tahun berapa? Lu bisa cek lagi dengan toko emas lain. Bisa jadi dia terima lebur, di sini terima lebur, tapi terima leburnya dia lebih tinggi daripada dia. Karena jualnya, kita harus beli barang emas ini yang bisa semua toko emas itu terima. Kalau semua toko emas itu nggak bisa terima, jangan dibeli. Contohnya sekarang lagi FOMO apa? Enak. Gak semua toko emas mau menerima. Ada pepatah yang orang Chinese ngomong emas asli atau api. Itu memang benar. Kalau emas asli itu kita bakar dengan api itu warnanya sama, nggak berubah. Nggak mengurangi kadarnya. Nggak akan mengurangi kadarnya. Beratnya bisa berkurang nggak? Bisa, karena kan dagingnya hilang. Daging, kotoran. Kotorannya. Jadi kalau kotorannya dibakar kan bisa hilang. Nah, terus datanya kan kena gesek. Pengalaman saya, customer itu kemarin dia beli cincin 5 gram. Waktu dia mau jual jadi 4,5 gram, susu setengah gram. Depannya banyak tergores di belakangnya ini. Saya sudah orang kan, abang kerjanya apa? Tukang besi. Nah, kita harus memastikan semua toko emas itu bisa menerima. Kesimpulannya, Anda harus tahu jangka waktu investasi Anda. Anda mau investasinya berapa lama? Sarannya tuh untuk emas berapa lama? Ya, kalau kita berdasarkan pandangan saya sih minimal 3 tahun harusnya
pasti cuan. Tapi cuan itu sebenarnya cuan atau memang penurunan nilai mata uang kita? Kalau memang bilang anti inflasi kan berarti harusnya sekarang 1 kilo emas tetap dapatnya 1,3 Innova, jenis seperti katakan. Tapi sekarang kita nggak dapat jenis, kita dapatnya lebih baik daripada jenis. Kita udah dapat lebih dari 1 unit jenis, mungkin 3 ya. Kalau kita memang hanya anti inflasi, tapi kita tetap cuma 1 unit jenis. Karena sekarang kita dapat 3 unit jenis. Oh, dari pengalaman kamu 20 tahunan berdagang emas, normalnya orang merasa emas itu safe haven. Ya. Apa satu hal yang bisa membuat itu jadi gagal? Kalau apa yang bisa buat satu hal ini jadi gagal, berarti harus ada kesepakatan semua bank riset, bank sentral di dunia ini nggak mau lagi menjadikan emas itu sebagai cadangan devisa. Kan sudah pernah dibuat sama Amerika, gagal. Amerika tahun 70-an ya, sama. Tahun 70-an itu dia bilang emas itu nggak usah lagi dijadiin cadangan, dianggap cadangan devisa. Tapi dia sendiri simpan emas sampai 8.000 ton. Kalau bakal diserap nggak sih emas ini? Ya emas ini bakal diserap. Serapannya paling tingginya itu fund manager sama bank sentral. Kalau bank sentral selama masih dia simpan jadi cadangan devisa, emas ini nggak akan pernah mati. Mungkin kalau hanya tambahan sharing, ini tadi kan yang dibahas, kalau dari sisi keuangan, emas kan sebagai safe haven. Sebetulnya dia safe haven, harusnya prinsipnya itu berbanding terbalik dengan kondisi ekonomi. Kalau kondisi ekonomi naik, harga emas turun atau stabil. Tapi kalau kondisi ekonomi turun, maka dia larinya ke emas. Itulah ciri-ciri dari safe haven. Dan juga yang kedua adalah kalau dari perdagangan ekonomi manusia dari dulu sampai sekarang, sebetulnya kan adalah barter. Kamu punya apa, saya punya apa yang ditukar. Tapi karena dari satu lokasi kecil beredar sampai ke seluruh dunia, material apa yang diakui oleh semua orang di dunia. Dan sampai sekarang kan masih tetap emas murni. Kalau selain emas murni, apakah ada komponen lain yang bisa menggantikan posisi emas murni ini? Nggak ada. Makanya belum ada yang kedua. Kalau perak, sebetulnya Bitcoin kan digadang-gadang akan menjadi ini. Padahal sebetulnya kalau dilihat dari historinya, ya jauh lebih bahaya lagi. Konsepnya ideal, tapi secara turunannya ya jauh lebih bahaya. Ya, kenapa emas ini yang bertahan? Karena ciri-ciri emas tadi. Emas mulia nggak takut api. Jadi mau diuji gimana pun ya, dia ini nyata loh. Setidaknya masih dipercaya bahwasanya ini sesuatu material yang mempunyai value di dunia ini. Nah ini kata pegangan kalau investasi, Anda mau simpan sendiri atau untuk hadiah? Ya kan, hadiah kalau mau cakep, Anda. Kalau untuk simpan sendiri bisa aja dari lain, mau manen, Anda pindah-pindah kan, ganti-ganti rumah kan, atau gimana, itu harus ada tentunya sendiri. Budget dana Anda set sendiri, Anda mau pilihnya bagaimana? Kebutuhan. Jadi kebutuhan Anda itu apa? Untuk identitas kan? Wah harus beli perhiasan kan? Mau pakai? Ada nggak sih? Banyak. Customer kita yang kalau ke gereja harus pakai emas banyak. Identity dia dong, ya kan? Wah harus dikenal, wah nggak boleh pandang rendah, wah harus dianggap orang yang sukses, ya kan? Identity. Investasi atau trading? Anda mau investasi, simpan aja apa Anda mau trading, jual beli. Tentu di saham trading lebih jauh lebih gampang daripada emas. Ya kan? Atau kan kita kalau mau emas ini keluar masuk gitu. Nah, beli. Nah, beli di tempat yang terpercaya. Oke. Nah, investasi emas dimulai dengan beli 10 tahun atau 20 tahun belakangan kan. Itu dia bergerak. Ya, terima kasih semuanya. Jadi mau lagi gas duit, emas gas payung.